kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas segala rahmat, karunia, serta izinnya, saya dapat melakukan presentasi mengenai pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu tepat waktu. Meskipun saya menyadari masih banyak terdapat kesalahan di dalamnya. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iketut Wiryawan SPD MPD selaku dosen pengampu yang telah membimbing dan memberikan tugas ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Ayurawati, NPM 203010 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah ilmu, namun banyak orang yang belum memahami sesungguhnya bagaimana filsafat ilmu tersebut. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang sering terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak bisa lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Pembahasan filsafat ilmu sangat penting karena akan mendorong manusia untuk lebih kreatif dan inovatif. Sebelumnya, mari kita bahas sejarah singkat ditemukan filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu yang dikenal di dunia barat dewasa ini berasal dari zaman Yunani kuno. Seorang pemikir pertama dikenal sebagai bapak filsafat yaitu Thales. Thales mengembangkan filsafat alam kosmologi yang mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi dari alam semesta. Menurutnya, semua berasal dari air sebagai dasar materi kosmis. Sebelum membahas tentang definisi filsafat ilmu, mari kita ulas arti filsafat dan ilmu masing-masing. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos, yang artinya cinta, atau philia, yang artinya persahabatan, dan sophos, yang memiliki arti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensia. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Mencintai kearifan di sini tentunya bermakna mencintai dengan melakukan proses dalam arti pencarian kearifan sekaligus produknya. Adapun cabang-cabang filsafat yaitu epistemologi, metafisika, logika, etika, estetika, dan filsafat ilmu. Selanjutnya, pengertian ilmu itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ilmu dalam bahasa Indonesia merujuk pada kata sains dalam bahasa Inggris. Sains sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu sciu dan scire yang artinya juga pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan, seperti pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan keseharian yang kita dapatkan dari berbagai sumber bebas dan belum tentu benar atau berdasarkan kenyataan. Sementara pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang pasti, eksak, berdasarkan kenyataan, dan terorganisir. Persamaan dari filsafat dan ilmu, yaitu salah satunya keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya, sampai ke akar-akarnya. Adapun perbedaannya, yaitu bila dari segi objek materialnya, objek material filsafat bersifat universal, sedangkan ilmu bersifat khusus dan empiris. Lalu, apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya,
Filsafat ilmu adalah filsafat dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Masalahnya, mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu, namun sulit untuk benar-benar memahami esensi apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Adapun definisi filsafat menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan pendapat dari Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, yaitu ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, yaitu filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Selanjutnya, ada pula pengertian filsafat ilmu menurut para ahli, yaitu Robert Ackerman. Menurutnya, filsafat ilmu dalam satu sisi adalah suatu tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah. Dewasa ini melalui perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat tertentu. Tetapi, filsafat ilmu juga jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual. Sedangkan menurut Lewis Beck, filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta upaya untuk mencoba menemukan ilmu dan pentingnya upaya ilmiah ilmu secara keseluruhan. Karena filsafat yang selalu beriringan dengan ilmu pengetahuan, karena semua pengetahuan didapat tidak lepas dari adanya filsafat, maka kita perlu tahu apa itu ilmu pengetahuan. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sementara secara terminologi akan dikemukakan salah satu pendapat ahli mengenai definisi tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Orang pragmatis terutama John Dewey tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran antara knowledge dengan truth. Jadi menurut Dewey, pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar, maka hal tersebut bukanlah pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu dengan ruang lingkup seperti objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut yang dibahas dalam landasan ontologis. Kemudian ada pula bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu yang merupakan bagian dari landasan epistemologis. Kemudian ada juga untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan yang dibahas dalam landasan aksiologis. Kesimpulan dari presentasi saya adalah yang pertama, filsafat adalah pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan kebenaran, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang lebih baik. 2. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan seperti pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan keseharian yang kita dapatkan dari berbagai sumber bebas dan belum tentu benar atau berdasarkan kenyataan. 3. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. 4.
Ruang lingkup filsafat ilmu adalah ilmu membatasi lingkup pada batasan pengalaman manusia. Hal ini disebabkan metode yang dipergunakan dalam menyusun kebenaran secara empiris. Secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian yang berada dalam lingkup pengalaman manusia. Ruang lingkup filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.